Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Risma Widiastuti, NIM 2018-33182. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang diagnosis kesulitan belajar peserta didik pada saat di tempat saya PLP 2, yaitu di SD Negeri Suntri. Next. Kesulitan belajar. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian kesulitan belajar, kemudian jenis-jenis kesulitan belajar, faktor kesulitan belajar, ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, serta cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama ada pengertian dari kesulitan belajar, yaitu kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana terdapat suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan yang diperoleh yang ditandai dengan adanya hambatan tertentu baik bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis dalam proses belajar. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Ya, ini ada faktor internal atau dari dalam dan juga ada faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu ada faktor fisik dan juga faktor psikis. Yang pertama ada faktor fisik. Kalau faktor fisik itu berhubungan dengan fisik dari peserta didik seperti ada sesak tubuh ataupun tidak dari peserta didiknya. Yang kedua ada faktor psikis. Kalau faktor psikis yaitu berhubungan dengan minat, bakat peserta didik dalam belajar dan juga kesehatan mental dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu ada dari keluarga, sekolah, media massa, dan juga lingkungan. Kalau keluarga itu bagaimana cara orang tua ataupun keluarga mendampingi anaknya untuk belajar, atau bisa juga kita sebut hubungan langsung orang tua dengan anaknya. Yang kedua dari sekolah. Kalau dari sekolah itu ada dari faktor gurunya, yaitu seperti menarik tidak gurunya itu dalam memberikan pembelajaran, memberikan materi, ataupun kurikulumnya sesuai tidak, dan juga bagaimana sih hubungan dari guru itu dengan peserta didik. Selanjutnya ada media massa dan juga lingkungan. Kalau media massa dan juga lingkungan itu berhubungan dengan sosial media, seperti mungkin di rumah anak lebih ke sosial media, lebih suka cerita, ataupun lingkungan masyarakatnya, hubungan anak dengan lingkungan masyarakatnya, juga lingkungan sosial anak tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar itu ada 5. Ada disleksia, dysgrafia, dyscalculia, auditory and visual processing disorder, non-verbal learning disability. Yang pertama disleksia. Disleksia merupakan kesulitan belajar di mana anak sulit memahami tulisan baik huruf maupun angka. Itu sulit. Memahami tulisan itu sulit, itu namanya disleksia. Yang kedua ada dysgrafia. Kalau dysgrafia itu kesulitan belajar baik berupa merangkai kata ataupun membuat hurufnya. Itu dysgrafia. Kalau dyscalculia yaitu kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan dalam memecahkan soal matematika, baik yang sulit maupun matematika dasar. Untuk dyscalculia itu berhubungan dengan angka-angka. Yang selanjutnya ada auditory and visual processing disorder, yaitu sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bacaan secara tertulis maupun secara lisan. Yang terakhir ada non-verbal learning, yaitu kondisi ini tuh merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual, dan juga pengolahan fungsi saat pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri siswa yang kesulitan dalam belajar. Yang pertama, ada derajat aktivitas siswa dalam belajar rendah atau minat belajar siswa itu rendah.
Yang kedua ada kurang bisa menyimpan huruf dan angka dalam ingatan dalam jangka waktu yang lama atau mudah lupa. Yang ketiga sulit akrab dengan orang lain, kurang bergaul. Yang keempat ada kemampuan berbicaranya yang terbatas mungkin karena dia kurang bergaul, kurang bersosialisasi dengan teman, maka kemampuan berbicaranya itu masih terbatas. Yang kelima ada respon dengan lingkungan sekitar yang lambat. Karena dia suka menyendiri, suka jarang bergaul dengan teman ataupun orang sekitarnya, maka respon dengan lingkungannya itu juga mengalami keterlambatan. Selanjutnya, ada cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, ada gunakan prior knowledge. Apa sih itu prior knowledge? Prior knowledge adalah dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Jadi, sebelum kita melakukan pembelajaran, siswa sudah disuruh untuk membaca terlebih dahulu atau mempelajarinya terlebih dahulu. Yang kedua ada menghindari pemberian tugas yang sangat panjang. Sangat panjang ini adalah dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Jika kita memberikan tugas terus kemudian kita kasih deadline lama, maka anak tersebut akan meremehkan nanti mengerjakannya itu nanti. Jadi lebih baik kita itu memberikan tugas kemudian langsung deadline atau saat itu juga dikumpulkan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ajak siswa aktif berpartisipasi. Aktif berpartisipasi di sini adalah aktif berbicara dalam kelas, aktif tanya jawab, aktif dalam pembelajaran itu aktif seperti itu. Kemudian yang keempat ada mengajak membuat catatan kecil seperti catatan untuk pembelajaran seperti itu. Kemudian ada pendekatan personal. Pendekatan personal ini pendekatan antara guru dengan anak murid. Jadi hubungan guru dengan peserta itu harus baik seperti itu. Bisa saling cerita. Jadi mengalami keterbukaan dengan antara guru dengan murid. Yang keenam ada bentuk kelompok belajar. Nah, kegiatan membentuk kelompok belajar memungkinkan siswa untuk bergaul dengan temannya, melatih berbicaranya, kemudian juga dapat belajar bersama seperti itu. Yang selanjutnya, adalah diagnosis kesulitan belajar kelas 5 yang saya tempati PLP-nya kemarin, yaitu di SD Negeri 26 pada kelas 5 ini, yang mengalami kesulitan belajar adalah Irfan. Nah, kenapa dia itu kesulitan belajar dalam hal membaca? Pada saat PLP saya yang dahulu itu, Irfan itu dia sulit membaca, padahal dia udah kelas 5. Di antara teman-temannya dia memang yang paling sulit membaca. Kemudian di kelas pun dia lebih menyendiri, dia jarang bergaul dengan temannya, dan mengerjakan soal pun dia juga cukup lama karena memang dia sulit membaca. Nah, faktornya apa? Faktornya itu karena saya lihat itu dari orang tuanya, karena orang tuanya tuh lebih seringnya ke Tegal, ke sawah kayak gitu. Jadi kurang perhatian dari orang tuanya. Di rumah sendiri dia dimong oleh mbah gitu. Kemudian juga orang tuanya juga nggak pernah memaksa dia untuk belajar. Nah, untuk metode yang saya gunakan kemarin itu saya menggunakan metode ada 3, yaitu ada metode observasi, kemudian ada wawancara, dan juga ada angket. Jadi saya bisa mengetahui bahwa Irfan tuh kesulitan membaca seperti ini, dan faktornya itu apa sih dari metode yang saya ambil. Yang pertama saya ada wawancara dengan gurunya sendiri, ya benar. Dari wali kelasnya sendiri, yaitu Bu Murtini, itu sudah beliau berbicara bahwa kelas 5 ini yang kurang ada, yang keterlambatan belajar adalah Irfan. Tuh, saya
saya wawancara langsung dengan Bu Murtini. Yang kedua dari instrumen angket atau kuesioner. Jadi kita memberikan kuesioner kepada Bu Mur sama Bu Mur sama apa namanya Irfan. Di situ mengisi, Bu Mur juga mengisi tentang proses dia sebagai guru itu kayak gimana. Kemudian kalau Irfan itu angkatnya itu berisi kayak kenapa sih dia bisa kesulitan belajar, kenapa dia bisa sulit membaca itu kenapa? Nah, itu maksudnya faktor kesulitan belajar gitu. Dan dia juga bilang bahwa Irfan dia di rumah tuh nggak pernah belajar karena emang dari orang tuanya tuh pada dasarnya petani, jadi kurang mungkin pengetahuannya itu kurang kayak gitu. Kemudian instrumen yang ketiga observasi. Nah, kalau observasi ini juga saya observasi secara langsung gitu. Kebetulan waktu itu juga saya pernah ketemu sama orang tua Irfan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.